Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Nurul Kamila dengan NIM 444240136, kelas 4E jurusan Teknologi Pangan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di video ini saya akan mereview suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kadar abu dan mineral menggunakan instrumen AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Nah, secara umum, mineral ini adalah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil tapi memiliki peran besar dalam menjaga fungsi organ dan proses metabolisme. Mineral ini juga adalah unsur kimia anorganik esensial dalam nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Karena tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, mineral harus diperoleh dari makanan sehari-hari agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi dengan baik. Sebagian besar mineral dalam makanan berasal dari sumber nabati, hewani, atau air minum. Dalam kategorinya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Mineral makro kebutuhan lebih dari 100 mg per hari, sedangkan mineral mikro kurang dari 100 mg per hari. Contoh mineral makro seperti kalsium dan fosfor, penting untuk struktur tulang dan metabolisme. Sedangkan mineral mikro seperti zat besi dan seng berperan dalam proses biokimia dan enzimatik. Pada kadar mineral menunjukkan jumlah unsur tertentu dalam bahan pangan. Penetapan kadar mineral dilakukan untuk menilai kandungan nutrisi atau kontaminasi logam tertentu. Kadar mineral dinyatakan dalam miligram atau ppm per berat bahan. Pengukuran kadar mineral banyak diperlukan, misalnya untuk memastikan kecukupan mineral gizi atau mendeteksi keberadaan logam berat berbahaya dalam makanan. Lalu pada abu adalah residu anorganik yang tersisa setelah sampel dibakar, menunjukkan keseluruhan kandungan mineral dalam bahan pangan. Abu pada dasarnya adalah sisa yang tidak mudah terbakar yang tertinggal setelah semua materi organik sampel dihilangkan dengan pemanasan yang tinggi. Lalu pada kadar abu, proporsi massa abu terhadap massa sampel dinyatakan dalam persen. Kadar abu diperoleh dengan menimbang residu abu dan membandingkan dengan berat awal sampel. Semakin tinggi kadar abu, semakin banyak mineral atau kontaminan anorganik dalam sampel tersebut, maka dari itu, analisis abu sering digunakan untuk menilai kualitas dan kemurnian bahan pangan. Selain itu, kadar abu dapat menunjukkan kemungkinan pencemaran logam berbahaya jika nilainya mencurigakan. Selanjutnya, adapun metode-metode pengukuran untuk analisis ini. Pada kadar abu terdapat dua metode. Yang pertama yaitu pengabuan kering. Pembakaran sampel di tungku 500-600 derajat Celcius hingga tinggal residu abu. Hasil abu ditimbang dan dibandingkan dengan berat sampel awal. Lalu yang kedua ada pengabuan basah. Proses destruksi kimia menggunakan campuran asam kuat seperti HNO3, H2SO4, HClO4 untuk mengoksidasi komponen organik menghasilkan larutan yang kemudian diuapkan menjadi abu. Lalu pada mineral terdapat di antaranya metode gravimetri, yaitu pengendapan ion mineral secara selektif dan menimbang endapannya. Cocok untuk mineral makro. Lalu yang kedua ada metode titrasi EDTA, yaitu kompleksometri menggunakan EDTA untuk menentukan kalsium atau magnesium. Yang ketiga ada metode kalorimetri atau pembentukan warna. Lalu ada metode AS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Metode mengukur absorpsi radiasi oleh atom bebas pada ground state dan metode lainnya. Saat ini, metode AAS banyak digunakan karena akurasinya yang tinggi dan dapat mengukur elemen mikro dengan cepat. Dalam praktik, kadar mineral sering ditentukan dengan AAS setelah sampel diolah
karena pengukuran abu gravimetri tidak mengungkap mineral spesifik per unsur. Selanjutnya terdapat prinsip dari atomic absorption spectrophotometer ini. Pada prinsip dasarnya, AAS mengukur absorpsi radiasi oleh atom bebas pada ground state atom logam dalam sampel menyerap cahaya pada panjang gelombang khasnya. Memindahkan elektron ke tingkat lebih tinggi, intensitas cahaya yang terserap berbanding lurus dengan konsentrasi unsur dalam sampel yang dikorelasikan lewat kurva kalibrasi. Metode kualitatif dan kuantitatif. AAS bersifat selektif pada logam tertentu dan kualitatif setiap elemen memiliki panjang gelombang karakteristik yang digunakan untuk analisis. Dengan demikian, AAS memungkinkan penentuan kadar logam seperti Na, K, Ca, Fe, Zn, dan lain-lain secara akurat dan selektif. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen atau rangkaian alat atomic absorption spectrophotometer ini. Di antaranya yaitu 1. Ada lampu katoda berongga, kedua ada nebulizer, ketiga ada spray chamber, yang keempat ada burner, yang kelima ada monochromator, yang keenam ada detektor, dan yang terakhir ada recorder atau data system. Dari setiap komponen AAS ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Di antaranya ada lampu katoda berongga, yaitu menghasilkan radiasi resonansi HCl terdiri dari anoda dan katoda berlapis logam analit diisi gas inert. Ketika dialiri arus listrik, gas ion memukul katoda sehingga atom logam tereksitasi dan memancarkan sinar spektral yang khas untuk unsur itu. Lalu nebulizer merupakan sistem pengabut larutan. Nebulizer mengubah larutan sampel menjadi aerosol halus dengan efek kapiler dan tarik gas pembakar. Aerosol tersebut dibawa masuk ke ruang pembakaran. Lalu spray chamber mencernihkan aerosol memisahkan partikel besar yang tidak terbakar. Fungsi utamanya yaitu membuat campuran aerosol, sampel, dan gas bakar atau oksidan menjadi seragam sebelum menuju burner. Lalu burner atau flame, tempat atomisasi sampel. Pada burner, aerosol diuapkan dan diuraikan menjadi atom-atom gasik bebas dalam nyala. Proses ini menghasilkan atom-atom logam netral yang siap menyerap radiasi. Lalu ada monochromator memiliki panjang gelombang spesifik. Setelah cahaya melewati awan atom, monochromator yang biasanya kisi difraksi memisahkan garis spektral yang diinginkan dari gangguan lainnya. Hanya cahaya atur panjang gelombang karakteristik yang diteruskan ke detektor. Lalu ada detektor, yaitu untuk mengukur cahaya yang ditransmisikan. Detektor menangkap sisa cahaya setelah sampel mengubahnya menjadi sinyal listrik sebanding dengan intensitas. Semakin banyak cahaya diserap sampel, semakin rendah sinyal ke detektor. Lalu ada recorder atau data system, yaitu mengolah sinyal detektor menjadi angka absorbansi, sinyal listrik, dan detektor direkam secara otomatis sebagai kurva serapan. Recorder mengkalibrasi hasil terhadap standar dan menampilkan konsentrasi akhir. Recorder mengkalibrasi hasil terhadap standar dan menampilkan konsentrasi akhir. Selanjutnya, terdapat langkah awal pengujian AAS seperti persiapan sampel, di antaranya destruksi sampel. Sampel dihancurkan dahulu sebelum pengukuran. Dua cara umum yaitu pengabuan kering dan pengabuan basah. Lalu filtrasi atau pemurnian. Larutan abu disaring atau dilarutkan kembali untuk menghilangkan partikel tak larut. Hasil akhirnya adalah larutan sampel konsentrat mineral. Lalu ada standarisasi. Larutan sampel diencerkan dengan pelarut hingga konsentrasi dalam rentang kerja instrumen. Standar baku dengan unsur target dibuat untuk kalibrasi. Lalu pengukuran AAS. Larutan sampel diaspirasikan dengan nebulizer ke AAS.
Absorbansi diukur pada lambda tertentu sesuai unsur. Kadar ditentukan dengan membandingkan absorbansi sampel terhadap kurva standar. Persiapan sampel adalah tahap kritis larutan. Pada larutan ini diukur menggunakan AAS, biasanya dengan memprogram parameter sesuai setiap logam. Data absorbansi lalu ditransformasikan menjadi konsentrasi berdasarkan kurva kalibrasi elemen tersebut. Lalu terdapat cara kerja AAS. Pada gambar ini, alur kerja AAS dimulai dari larutan sampel yang dimasukkan ke sistem pengabut atau nebulizer. Larutan tersebut diubah menjadi kabut halus agar mudah dibawa masuk ke ruang pembakar. Di bagian ini, sampel bercampur dengan gas bahan bakar dan gas pengoksidasi, lalu masuk ke nyala api hingga senyawa dalam sampel terpecah menjadi atom-atom bebas. Tahap ini disebut atomisasi. Setelah itu, lampu katoda berongga memancarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik sesuai unsur yang ingin dianalisis. Cahaya ini melewati awan atom di dalam nyala, dan sebagian cahayanya diserap oleh atom unsur tersebut. Sinar yang masih diteruskan kemudian dipilih oleh monokromator agar hanya panjang gelombang tertentu yang diteruskan ke detektor. Detektor menangkap intensitas cahaya yang lolos lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini diteruskan ke alat baca atau komputer yang ditampilkan sebagai absorbansi yang kemudian dibandingkan dengan kurva standar sehingga kadar mineral dalam sampel dapat ditentukan. Prinsip inilah yang membuat AAS sangat efektif untuk analisis mineral mikro dengan ketelitian. Pada penggunaan metode atomic absorption spectrophotometer ini perlu diperhatikan setiap detailnya termasuk faktor yang mempengaruhi hasil metode ini. Beberapa faktor diantaranya yaitu rasio bahan bakar atau oksidator dan suhu nyala. Suhu nyala mempengaruhi atomisasi. Salah satu cara mengontrolnya adalah rasio gas bakar. Interferensi kimia. Adanya zat lain yang dapat mengubah efisiensi atomisasi. Penekanan seperti KCl dapat menekan ionisasi agar serapan stabil. Lalu ada interferensi spektral. Garis spektrum lain yang berdekatan dapat mengganggu pembacaan jika monokromator tidak spesifik. Maka dari itu, pemilihan lambda optimal dan pita lebar monokromator perlu diperhatikan. Lalu ada kondisi lampu dan peralatan. Kehalusan lampu HCl, pengaturan arus lampu, fluktuasi tekanan gas, dan keharmonisan aliran nebulizer pada dapat mempengaruhi sinyal. Konsentrasi operasi alat sangat penting. Lalu ada kalibrasi dan kurva standar. Kualitas standar kalibrasi menentukan ketepatan hasil akhir. Kesalahan penimbangan atau pengenceran akan menimbulkan bias hasil. Semua faktor ini dapat memperkenalkan kesalahan atau variasi pada penggunaan AAS. Oleh karena itu, dalam praktik AAS, laboran selalu mengontrol kondisi nyala, menggunakan penekan ionisasi bila diperlukan, melakukan blanko matriks, dan memastikan kurva kalibrasi dibuat dengan benar. Dengan demikian, hasil pengukuran menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Demikian review kadar abu dan mineral dengan menggunakan metode AAS. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching.